Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Pada pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setiap pujian kita, setiap sembah kita, kita mau berikan untuk balas setiap cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita mau mengingat begitu baiknya Tuhan kita. Kita mau mengingat setiap kasih-Nya yang begitu besar. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu dan kasih-Mu, anugerah-Mu selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami berkumpul untuk menyatukan hati kami, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang mengurapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini tidak dengan sia-sia. Kami akan membawa berkat yang daripada Engkau. Kami akan tahu apa mau-Mu Tuhan, dan kami akan lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, saat ini kami bersatu hati mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini membawa berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Sahabat
Mengapa kita tidak berterima kasih? Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih. Karena kebaikannya yang tidak pernah terkira. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, dengan apa yang ada pada kami Tuhan, tubuh kami, mulut kami memuji Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Ada sukacita. Amin. Siapa yang bersukacita boleh lambaikan tangannya dan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya.
nyata dalam hidupnya. Haleluya, kita telah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. semua yang ada di sini merasakan kebaikan Tuhan yang begitu besar.
memuji Engkau dimanapun kami berada, dan setiap hidup kami bisa menjadi penyembahan bagi Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa. Kami ingin firman-Mu ini Tuhan bisa berbuah dalam hidup kami, bisa kami lakukan Tuhan. Tidak ada tujuan lain untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu telah Engkau sediakan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, pagi hari ini tetap dilayani oleh hambanya, ya, kakak saya, kakak yang saya cintai, kakak Yakub Rahmat. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan, biarpun dengan suara, ya, virtual suara, tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan tetap ada di dalam kita. Mari tolong dibantu, ya, sudah dipersiapkan, baik. Bapak Ibu dengar kebenaran firman Allah, simak baik-baik, renungkan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada semua Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya cintai, Gereja Betel Tabernakel Kristus hidup di Jember, dalam penggembalaan dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya sebagai hamba Tuhan, bersama adik saya Pastor Sefanya Rahmat. Ini semua karena anugerah Tuhan kita bisa setia kepada Tuhan. Saat kita sudah memasuki di bulan Maret 2021, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya akan sampaikan tema khotbah hari ini tentang rapture, pengangkatan. Karena kerinduan kita nanti, kalau sangkakala Allah berbunyi, kita minta kepada Tuhan. Seluruh jemaat yang saya cintai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua, saudara yang saya cintai semua, mengalami pengangkatan, diangkat bersama dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan kekal surga bersama-sama. Amin, puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya menyampaikan lagu pujian kalau bunyi sangkakala. Amin. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, amin, haleluya. Kalau para tebusannya berkeliling hatanya, kalau
ayat ketiga. Amin, haleluya. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Amin, haleluya. Kalau nanti waktu habis, agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil, ku ada. Amin, nama kita dipanggil ada bersama Yesus. Kalau sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, oh, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, oh haleluya. Kalau bunyi sangkakala, aku ada. Amin, haleluya, puji Tuhan. Pastikan dari saat ini Bapak Ibu, kita yakin bahwa waktu sangkakala berbunyi, malaikat Tuhan meniup sangkakalanya, kita dipanggil, nama kita ada. Haleluya, puji Tuhan. Sesuai dengan Injil Lukas pasal 10 ayat 20, coba kita mau panggil, kita mau baca firman Tuhan. Yang pertama ini sebagai ayat pendahuluan, Lukas pasal 10 Bapak Ibu, ayat 20 dikatakan demikian firman Tuhan, supaya kita makin hari kita mau cinta Tuhan. Target kita semua Bapak Ibu yang saya cintai, nama kita tertulis dalam buku hayat kehidupan. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin, haleluya. Nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Dan kita mau kupas saat ini firman Tuhan dengan tema pagi ini, minggu ibadah pagi kita, tanggal 7 Maret 2021. Tanggal 7 bicara angka sempurna. Hari kesempurnaan akan tiba Bapak Ibu, yaitu harinya Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, firman apa yang disampaikan tuh seluruh jemaat yang saya cintai pada hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021. 7 bulan 3 angka kemenangan, angka kebangkitan. 21, 21, 20, 21 itu angka 5. Jumlah 2 tambah 0, 2 tambah 1, 5. Link 5 bicara angka belas kasihan. Kita selamat oleh karena belas kasihan Tuhan disempurnakan hari ini tanggal 7. Itu firman Tuhan. Saya mau tema rapture, pengangkatan. Mari kita baca firman Tuhan, kita hormati firman Tuhan. Nanti saya mau bahas 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Mari kita buka firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita hormati Tuhan Yesus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, sama-sama kita mau baca firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Hari ini tema tanggal ibadah Minggu tanggal 7 Maret 2021 dengan tema rapture, pengangkatan. Karena ini menggebu-gebu dari saya sebagai hamba Tuhan yang cinta Tuhan, yang dengan setia sampai detik ini saya dengan setia menjadi hamba Tuhan, dengan setia beritakan firman Tuhan. Tiap hari kalau Bapak Ibu tahu, saya memberitakan firman Tuhan 2 kali saat ini, pagi dan malam. Saya kirim firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di Jakarta, termasuk di luar negeri. Karena kerinduan dari saya bersama Bapak Ibu, bersama adik saya cintai, Pastor Stefania Rahmat sebagai gembala di Jember.
bersama keluarga dan keluarga kita semua. Minta sama Tuhan, Tuhan, kalau sangkakala Allah berbunyi, Tuhan, Engkau akan angkat aku, Tuhan, lolos dari masa-masa tribulation, masa penganiayaan. Kita diangkat sama Tuhan supaya kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Mari saya mau bahas apa persyaratan supaya kita bisa diangkat sama Tuhan. Sebab bicara pengangkatan ini, firman Tuhan sudah tertulis. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal, berarti masih still live, masih hidup. Jadi kita saat ini di situasi yang sehat saat ini. Minta sama Tuhan, kalau kedatangan Tuhan kita diangkat, tidak mau meninggal seperti saudara-saudara kita yang kena COVID. Sedih Bapak Ibu, kalau meninggalnya kena COVID, meninggal kecelakaan, meninggal tempo hari kita dengar peristiwa naik pesawat Sriwijaya pergi ke suatu tempat, daerah mana itu, Pontianak atau mana saya lupa itu, langsung ledak, mati semua, hancur. Sedih Bapak Ibu kan, karena COVID sedih. Semua meninggal saat ini, berita meninggal makin banyak, berita kesedihan terjadi, berita pembunuhan, berita perkosaan, berita dosa, kegelapan dosa. Aduh, kita dijauhkan dalam nama Yesus. Tapi kita bisa sehat sampai detik ini. Saya sebagai hamba Tuhan detik ini, bersama keluarga, bersama desa yang saya cintai, Sefanya Rahmat, bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, semua keluarga Tuhan, semua keluarga Tuhan, keluarga ilahi dalam nama Yesus. Keluarga di dalamnya ada janji Tuhan. Minta dalam nama Yesus, kita diangkat, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka. Siapa itu mereka? Mereka berarti bersama saudara-saudara kita, orang-orang kudus. Mari kita buka ya, dalam Yudas pasal 1. Ini kerinduan kita Bapak Ibu. Yudas pasal 1, kerinduan kita. Kita ikut Yesus ini tentunya punya target, seperti lagu tadi dan di Alkitab Bapak Ibu. Supaya target nama kita di dalam kerajaan surga, nama kita terdaftar. Mari nanti saya mau buka firman Tuhan semua. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Ini pegangan firman Tuhan yang kita cintai, Alkitab. Di atas Alkitab nih firman Tuhan, Holy Bible, yang sangat-sangat kita cintai. Supaya kita tidak mau cari Alkitab, tapi setiap saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Yudas pasal 1 ayat 14, dikatakan juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini yang dikatakan mereka, yaitu beribu-ribu orang kudusnya. Kita masuk di dalamnya, beribu-ribu orang kudus Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Karena Allah itu kudus, maka nomor satu harus kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Coba saya mau bahas Bapak Ibu. Kalau kita mau minta diangkat sama Tuhan, mari yang pertama, kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini penting. Seperti di dalam firman Tuhan. Nanti kita mau kupas satu-satunya. Kudus artinya jauh dari dari dosa, jauh dari keadaan hidup daging, tapi membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Hidup kudus, karena tanpa kekudusan. Nah, kita buka firman Tuhan ya. Jadi persyaratan kita minta sama Tuhan, suami istri, bapak ibu, anak-anak semua, mari. Karena sifat Tuhan itu kudus ya. Sefirman Tuhan, tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Itu ayatnya tertulis dalam Ibrani pasal 12. Mari kita baca firman Tuhan, kita kupas firman Tuhan ya. Kita senang kalau harinya Tuhan ini, saya senang sekali kita bergaul dengan Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14, hidup kudus. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini jelas nih, bagaimana mungkin saudara bisa diangkat sama Tuhan kalau hidupnya tidak kudus. Ini firman Tuhan, tanpa kekudusan tidak bisa ketemu Tuhan, berarti tidak bisa diangkat. Tapi kalau mau hidup kekudusan,
Nah, hidup kekudusan definisi pertama, berusaha hidup damai dengan semua orang, dengan damai dengan suami, istri, anak-anak, keluarga semua, dengan seluruh jemaat Tuhan. Mari semua kita hidup dengan damai. Tidak boleh dendam, dengki, benci dalam nama Yesus. Itu sifat dari iblis. Tidak ada di dalam seluruh jemaat-jemaat kita semua. Anak Tuhan, mari hidup damai satu sama lain. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Kalau hidup dengan damai dengan Tuhan, surga tempat kita. Maka kalau damai dengan Tuhan, setiap doa permohonan kita, saya seyakin-yakinnya, itu dijawab sama Tuhan. Maka pentingnya kita hidup damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan, ada ayatnya. Mari kita buka 2 Petrus pasal 3. Damai dengan Tuhan. Ya, kalau kita damai dengan Tuhan gitu, kita merasa aman. Aman kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3. Damai dengan Tuhan. Jadi syarat kita mau diangkat sama Tuhan, hidup kudus. Dan definisi kudus, damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Ayatnya ada nih, 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Kita mau baca 3, 2, 1. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Coba ini. Amin, dalam nama Yesus. Tak bercacat, tak bernoda, berarti kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada celah. Tidak bercacat celah, tapi kudus di hadapan Tuhan, yaitu damai dengan Tuhan. Bagaimana bisa damai dengan Tuhan kalau hidup kita bercacat celah? Nggak bisa. Karena Allah itu kudus. Allah Maha Kudus. Coba kita buka Allah Maha Kudus, Imamat pasal 11 ayat 44. Oke, perlu kita dengar firman Tuhan supaya hidup kita hari demi hari dikuduskan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu kebenaran. Jadi puji Tuhan, kalau kita sampai detik ini bisa mendengar firman Tuhan dalam rangka supaya hidup kita makin hari makin dikuduskan oleh firman Tuhan. Seperti saat ini, tema rapture, pengangkatan, syarat pengangkatan, kalau hidup kita kudus. Hidup kudus berarti tidak boleh ada celah, tidak boleh ribut sama orang, tapi damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Mari, Tuhan itu kudus. Ayatnya tertulis dalam Imamat 11 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Imamat 11 44. Saya mau baca demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Ini harus menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Binatang apa? Binatang bicara dosa di bumi, perbuatan dosa, seperti, mohon maaf, seperti binatang, Bapak Ibu. Jadi orang-orang pikirannya di bumi, daging seperti, mohon maaf, seperti binatang ini, hidupnya tidak kudus, tidak berkenan sama Tuhan. Bagaimana mau hidup kudus? Kalau seorang pikiran dengan dunia, main dengan daging, perbuatan daging, kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5, perbuatan daging, percabulan. Kalau melakukan perbuatan daging, berarti perbuatan lama-lama diganggu oleh iblis. Karena perbuatan daging bicara dunia, dan dunia ini dikuasai oleh iblis. Dan ujung-ujungnya dosa. Perbuatan daging bisa menyebabkan dosa. Upah dosa maut. Karena iblis memegang kuasa maut. Kalau saudara baca di Ibrani 2:14, iblis itu berkuasa atas maut. Tetapi kita dikuasai oleh kasih karunia Tuhan. Makanya penting kita hidup kudus, damai. Semua jemaat yang saya cintai, saya damai dengan saudara-saudara. Saya cinta adik saya Fanya, dengan anak semua damai. Semua kita harus damai. Hidup kudus, tidak cacat celah, kata Tuhan. Damai dengan Tuhan berarti hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan tadi, yaitu hidup kudus berarti yang kedua, bergaul karib dengan Tuhan. Mari, syarat kedua, hidup pertama kudus. Kedua, bergaul karib dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Seperti Heno, kalau kita buka kitab Kejadian, Heno diangkat sama Tuhan, hidup Bapak Ibu. Kita mau ikuti hamba-hamba Tuhan
yang hidup di dalam Alkitab diangkat sama Tuhan. Salah satunya Henokh. Kita baca kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Kejadian pasal 5 ayat 24, saya mau baca demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oh haleluya, puji Tuhan. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat. Berarti hidup-hidup diangkat sama Tuhan. Mari kita berusaha hari demi hari, karena ikut Yesus berjuang Bapak Ibu. Berjuang berarti berkorban. Hidup kudus berarti berkorban. Jauh dari perbuatan daging, jauh dari perbuatan dunia, tapi dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan berarti jauh dari dunia. Dekat dengan Tuhan jauh dari perbuatan daging. Seperti ini Henokh. Henokh setelah umur 65 tahun Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini Henokh, coba kita baca ya, ayat yang ke-21 ya. Coba Bapak Ibu baca ya. Kejadian 5 ayat 21, demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, yang peranakkan Matusalah. Jadi setelah 65 tahun punya anak ya. Setelah itu ayat 22 baca. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperinakan Matusalah, langsung ia hidup bergaul dengan Tuhan. Setelah umur 65 tahun, saya umur 65 tahun Bapak Ibu. Makanya saya mau seperti Henokh. Ya, seperti dalam Alkitab, saya persis usia saya saat ini memasuki 65 tahun. Dan puji Tuhan, sejak tahun ini 2021, saya bergaul akrab dengan Tuhan. Tiap hari saya beritakan firman Bapak Ibu, pagi dan malam. Saya puji Tuhan loh, saya mungkin satu-satunya hamba Tuhan yang beritakan firman Tuhan. Pagi saya beritakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1. Malam hari saya beritakan firman Tuhan dari Injil Matius perjanjian pasal 1. Terus berurutan. Kitab Kejadian saya sudah memberikan firman Tuhan sampai di pasal 38 saat. Karena berurutan. Dari 1 Januari 2021 pagi dan malam sampai detik ini saya tidak berubah, bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau hidup seperti Henokh. Persis usia 65 tahun, karena saya persis memasuki usia 65 tahun. Bergaul karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, karena kerinduan saya supaya saya bisa diangkat sama Tuhan. Hidup-hidup tidak mengalami proses kematian. Selalu saya berkata dengan adik saya Fanya, saya berdoa buat Bapak Ibu semua yang saya cintai, semua saudara yang masuk di dalam nama-nama terdaftar dalam kehidupan saya selalu berdoa, ayo kita mau hidup kudus, dan kedua mau akrab dengan Tuhan, damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Sehingga kalau kita akrab bergaul karib sama Tuhan, Tuhan yang punya surga Bapak Ibu. Tuhan kan punya surga. Seperti Bapak Ibu kalau datang ke rumah saya, kalau dekat dengan saya bisa diizinkan tinggal di rumah saya, masuk ke rumah saya, termasuk saya juga dengan Bapak Ibu. Kalau saya dekat dengan rumah Bapak Ibu, dekat akrab dengan Bapak Ibu, saya mau berdoa, puasa, bahkan tinggal di rumah Bapak Ibu pasti disiapkan. Tempoh hari beberapa anak Tuhan banyak yang ajak saya tinggal di rumahnya, karena bergaul akrab. Saya mau penuh dengan doa, diizinkan tinggal di rumahnya. Sama dengan Tuhan, kalau mau tinggal di surga harus akrab dengan pemilik surga, Tuhan Yesus. Bagaimana saudara mau akrab akrab sama Tuhan, mau tinggal di surga, tidak akrab dengan Tuhan? Mana bisa, tidak bisa. Karena di dalam Matius 28:18 dikatakan, Injil Matius 28 ayat 18 dikatakan, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Berarti surga pilihnya Tuhan Yesus. Maka saat ini saudara, ayo kita akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, damai dengan Tuhan, damai dengan sama, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau hidup sungguh sama Tuhan, aman hidup kita saudara. Dan syarat berikut yang ketiga, jadi pertama, hidup kudus. Kedua, akrab dengan Tuhan. Kalau akrab dengan Tuhan, ada janji Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 25. Supaya saudara sebelum masuk ketiga Bapak ya, sebelum masuk ketiga, maka saya mau bahas tentang akrab, hubungan akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ternyata di dalam ada janji Tuhan. Kalau kita di dalam menjadi Tuhan, berarti Tuhan tahu. Kita bisa tahu kapan Tuhan bisa datang. Dalam artian kita punya kepekaan, sensitif kita. Seperti saya katakan, ini kedatangan Tuhan sudah dekat ini. Karena saya bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau diangkat hidup sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, coba baca
Mazmur 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi takut akan Dia berarti hidup taat. Syarat yang ketiga, kalau mau diangkat sama Tuhan, syarat ketiga harus taat. Taat artinya takut akan Tuhan. Seperti ayat ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Taat, takut akan Tuhan. Dia itu Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Artinya apa? Janji Tuhan, kedatangan yang sudah tidak lama lagi. Tuhan akan ngomong, Bapak Ibu. Tuhan akan bicara, ayo siap sedia, aku akan datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan sudah tidak lama lagi. Segera kedatangannya kita sambut. Maka selalu saya berkata, bagi orang dunia yang tidak dekat dengan Tuhan, semua orang menantikan kematian. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Amin, dalam nama Yesus. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau hidup kudus. Dan ketiga, takut akan Tuhan. Kita mau taat. Mari kita buka. Yang kedua, kita lihat Henokh diangkat hidup sama Tuhan, diangkat ke surga. Contoh kedua, hamba Tuhan, anak Tuhan, cinta Tuhan, itu namanya Elia. Karena Elia dekat dengan Tuhan. Mari kita buat, kita buka 2 Raja-Raja. Haleluya. Supaya demikian saudara, kita mau contoh seperti Henokh, seperti Elia, dan nomor 1 Yesus Kristus. Dia diangkat, Bapak Ibu ya. Mari ya, kita baca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Itu Elia diangkat hidup-hidup, disambut dengan kereta api, kereta berkuda api ke surga. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan mereka keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Wah, luar biasa. Elia ke surga. Kita pengen, Bapak Ibu, saya pengen ke surga, Bapak Ibu. Mari sama-sama. Kalau sangka kalau Allah berbunyi, kita diangkat Tuhan ke surga. Luar biasa. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Asal kita mau hidup kudus, damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Kedua, bergaul karib dengan Tuhan. Ketiga, kita mau taat, takut akan Tuhan. Bukti ketaatan ada ayatnya, Bapak Ibu. Karena Elia hidupnya taat. Coba kita buka firman Tuhan, hidupnya taat. Coba lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36. Saya membaca demikian. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36, demikian firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampaklah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan dengan segala perkara ini. Coba bukti dia melakukan segala perkara ini, berarti taat Elia kepada Tuhan. Hidupnya taat, cinta Tuhan. Dan saya percaya kalau kita taat kepada firman Tuhan, hidup sungguh sama Tuhan, masuk ke surga. Seperti dalam lagu ini, sangkalah berbunyi. Kita minta sama Tuhan supaya waktu sangkalah berbunyi, Tuhan akan bawa kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kalau disangkakan, kalau amin, haleluya, disangkakan, kalau disangkakan,
sangka lagi diangkat. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Kerinduan kita bersama Bapak Ibu, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bergaul akrab dengan Tuhan, damai, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin. Dalam nama Yesus, nama kita tertulis, terdaftar dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau bunyi sangkakala, dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu semua diangkat hidup-hidup, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu semua, diberkati Tuhan setia sampai Tuhan Yesus datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Stefania Rahmat, pastor yang diberkati Tuhan, semua diberkati Tuhan, dan Bapak Ibu semua menjadi doa saya, dan semua diberkati Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, puji Tuhan.